Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi dengan keadaan sehat dan semangat yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 3 MUPEL IPA, yaitu KD 3.3, tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian juga bisa buka buku paket pada halaman 125. Batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Pertama kali, batu magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu. Karena ditemukan di kota Magnesia, batu itu disebut magnet. Nah, berdasarkan dapat atau tidak dapat ditarik magnet, benda digolongkan menjadi dua, yaitu magnetis dan non-magnetis. Magnetis adalah benda yang dapat ditarik magnet atau yang terdapat unsur magnet. Contohnya besi, tembaga, baja. Sedangkan non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet atau yang tidak terdapat unsur magnet. Contohnya plastik, kaca, kayu, kain, kertas, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat magnet yaitu yang pertama memiliki gaya tarik. Ya, kamu telah mengetahui bahwa magnet dapat menarik benda magnetis. Dengan kata lain, magnet dapat menarik benda lain karena memiliki gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain. Makin dekat dengan magnet, gaya tarik magnet makin kuat. Sebaliknya, makin jauh dari magnet, gaya tarik magnet semakin kecil. Kemudian, magnet memiliki dua kutub, utara dan selatan. Ya toh? Yang mana saat kutub yang sama dari dua buah magnet batang saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Ya. Kemudian dapat menembus benda-benda tertentu. Betul ya. Jadi magnet itu akan menembus benda-benda tertentu yang tipis, yaitu seperti kertas. Nah, kegunaan magnet. Dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang menggunakan magnet. Misalnya kompas. Kompas menggunakan magnet jarum. Magnet jarum selalu menunjuk arah utara dan selatan. Dengan kompas, orang yang berpergian tidak tersesat meskipun di hutan atau lautan. Selain kompas, alat-alat lain yang menggunakan magnet seperti kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Nah, ada juga magnet alam, yaitu bisa kalian baca di buku paket halaman 128. Sebagai penunjuk arah, magnet sudah digunakan oleh bangsa Cina pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Penunjuk arah terutama diperlukan pada saat mereka perang. Pada saat perang, banyak debu berterbangan sehingga penglihatan mereka terganggu. Akibatnya mereka dapat kehilangan arah. Oleh karena itu, mereka menggunakan magnet sebagai penunjuk arah sehingga tidak tersesat. Nah, itu terkait dengan magnet ya anak-anak. Sekarang tentang gaya gravitasi. Nah, pernah kamu melihat ya orang yang memetik buah dari pohon-pohon?
buah yang dipetik jatuh ke bawah. Hal ini terjadi karena buah tersebut terpengaruh oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda. Makin besar massa benda, gaya gravitasinya semakin besar. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Karena massa bumi sangat besar. Gaya gravitasi bumi sangat besar. Oleh karena itu, tiap benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Paham ya anak-anak? Itu terkait dengan gaya gravitasi. Nah, sekarang kita beralih ke gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan pada benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Nah, gaya gesek diperbesar dengan cara apa? Ada 3. 1. Permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. 2. Membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Yang ketiga, membuat alur-alur pada alas sandal dan sepatu supaya tidak tergelincir saat dipakai. Gaya gesek diperkecil dengan cara ada 3 juga, yaitu apa? Memperhalus permukaan benda yang bersentuhan. 2. Memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor. Yang ketiga, memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhannya menjadi lebih kecil. Yang keempat, memperkecil permukaan benda yang bersentuhan. Paham ya anak-anak ya? Terkait dengan tadi kita pelajari 3 gaya, yaitu gaya magnet, kemudian adanya gaya gravitasi dan gaya gesek. Nah, itu ya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Ada tugas yaitu tugas K4 untuk Mopel IPA. Praktekkan satu jenis gaya yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Silakan ya yang biasa kalian lakukan sehari-hari di rumah. Ya, kemarin jenis gaya banyak yang sudah Pak Guru sampaikan. Ya, ada gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, ya, dan yang lainnya. Silakan tugas di video maksimal durasi 1 menit. Ya, terima kasih. Semangat selalu ya anak-anakku. Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.